Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga semangat ya. Kembali lagi bersama saya, Nurmalia Fahrunisa. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan pada arah horizontal. Apakah kalian masih ingat apa perbedaan dari GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat? Iya, betul. GLBB dipercepat merupakan kecepatan yang membesar akibat percepatan yang searah dengan kecepatan. Dan GLBB diperlambat merupakan kecepatan mengecil akibat percepatan yang berlawanan arah dengan kecepatan. Pada video ini, kita akan mempelajari GLBB pada arah vertikal. Yuk! Sekarang kita masuk ke penjelasan materi. Kalian akan aplikasikan konsep GLBB pada arah vertikal. Ketika bola dilemparkan ke atas, bola akan kembali lagi ke bawah. Dalam fisika, gerak bola saat dilempar ke atas dan kembali lagi ke bawah disebut dengan gerak vertikal. Lalu, apa itu gerak vertikal? Ya, betul sekali. Gerak vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan dalam arah vertikal dengan percepatan yang konstan. Berdasarkan arah gerak dan kecepatannya, gerak vertikal dibagi menjadi 3, yaitu gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas, dan gerak jatuh bebas. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai persamaan GLBB dan sudah dijelaskan konsep bagaimana persamaan GLBB didapat. Didapat 3 buah persamaan, yaitu Vt sama dengan V0 plus minus At, S sama dengan V0T plus minus setengah At kuadrat, dan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Apakah pada gerak vertikal persamaan ini juga berlaku? Ya, persamaan ini berlaku pada gerak vertikal juga, namun dalam bentuk yang berbeda. 3 persamaan ini akan diubah menjadi Vy sama dengan V0Y plus minus Gt. H sama dengan V0Y dikali T plus minus setengah Gt kuadrat. Dan Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus minus 2GH. Selanjutnya, tanda plus minus ini maksudnya untuk apa? Tanda plus minus ini menyatakan arah gerak benda. Jadi, jika benda awalnya bergerak searah dengan gravitasi, maka tandanya plus. Dan jika berlawanan dengan gravitasi, maka tandanya minus. Sekarang, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama gerak vertikal ke bawah. Apa itu gerak vertikal ke bawah? Apa itu gerak vertikal ke bawah? Jadi, gerak vertikal ke bawah merupakan gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Ciri khas dari gerak vertikal ke bawah adalah diawali dengan lemparan. Nah, karena diawali dengan lemparan, maka kecepatan awal tidak nol atau memiliki nilai kecepatan awal. Lalu, kira-kira dari mana kecepatan awalnya itu ada? Jawabannya dari lemparan. Sekarang coba kalian perhatikan gambarnya. Contohnya,
ada seorang pemain basket yang akan melempar sebuah bola ke dalam ring basket yang arahnya ke bawah dengan kecepatan sebesar v0. Maka, kalau diperhatikan arahnya vertikal ke bawah, kita akan gunakan tanda plus karena searah dengan percepatan gravitasi. Sehingga diperoleh persamaannya Vy sama dengan V0Y ditambah GT. H sama dengan V0Y dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Dan Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2GH. Di mana Vy sama dengan kecepatan pada arah sumbu Y dengan satuan m/s atau kecepatan akhir. V0Y sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per second, H sama dengan ketinggian dengan satuan meter, G sama dengan kecepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan T adalah waktu dengan satuan second. Berikutnya adalah gerak vertikal ke atas, lawannya dari gerak vertikal ke bawah. Berarti arah gerak benda vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang dilempar vertikal dari permukaan bumi dengan kecepatan awal tertentu, dan benda bergerak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Karena arah gerak benda vertikal ke atas, maka berlawanan dengan arah gravitasi, sama dengan gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke atas ini diawali dengan sebuah lemparan, sehingga nilai kecepatan awalnya tidak nol. Misalnya, ketika kalian melempar sebuah benda ke arah atas, maka kecepatan lemparan itu dianggap sebagai kecepatan awal dari benda yang kalian lempar. Coba kalian perhatikan contoh ini ya. Ketika seseorang melakukan lemparan vertikal ke atas dengan kecepatan awal sebesar v0. Ketika bola dilempar dengan kecepatan v0, maka bola perlahan akan mencapai ketinggian maksimumnya. Berapakah kecepatan bola? Sudah jelas bahwa benda yang dilemparkan vertikal ke atas, maka benda akan berhenti sejenak. Jadi, karena berhenti, maka kecepatan akhirnya sama dengan 0. Berarti Vy sama dengan 0. Kemudian muncul pertanyaan, berapakah ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh benda atau bola ini? Maka kita gunakan persamaan GLBB, yaitu Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurangi 2GH. Kenapa kita gunakan persamaan ini? Karena kita memiliki datanya. Vy-nya sama dengan 0, V0Y atau kecepatan awal sudah pasti ada, G sudah pasti ada, dan H adalah yang ditanyakan. Sehingga 0 sama dengan V0Y kuadrat dikurangi 2GH. Pindah ruas, 2GH sama dengan V0Y kuadrat, dan H max-nya adalah V0Y kuadrat dibagi 2G. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk mencari nilai tinggi maksimum benda. Kemudian, berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai tinggi maksimum? Dan H max-nya adalah V0Y kuadrat dibagi 2G. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk mencari nilai tinggi maksimum benda. Kemudian, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini
artinya tidak dipengaruhi oleh kecepatan. Jadi nilai kecepatan awalnya 0 karena jatuh sendiri. Sehingga gerak jatuh bebas didefinisikan sebagai gerak benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Contohnya, buah kelapa yang jatuh dari pohon. Atau bisa juga ketika kalian memegang benda kemudian jatuh tanpa ada dorongan. Karena jatuh, berarti arah geraknya searah dengan percepatan gravitasi. Di sini coba kalian perhatikan, ketika bola basket yang sudah masuk ring basket akan mengalami gerak jatuh bebas. Meskipun pada awalnya bola dilempar oleh pemain basket, tetapi lemparan awalnya tidak dihitung. Dan yang dihitung adalah ketika bola bergerak bebas setelah memasuki ring basket. Dan karena tidak dipengaruhi oleh apapun, tidak ada yang mendorong atau melemparkannya, maka bola akan jatuh bebas menumbuk ke lantai. Sehingga kecepatan awalnya adalah 0. Terus anggaplah antara ring dan lapangan ketinggiannya sebesar h. Terus anggaplah antara ring dan lapangan ketinggiannya sebesar h. Terus anggaplah antara ring dan lapangan ketinggiannya. Lalu pertanyaannya, berapakah waktu yang dibutuhkan oleh bola untuk menyentuh tanah dari mulai jatuh dari ring sampai menyentuh tanah? Kita bisa menjawabnya dengan menggunakan persamaan GLBB. H sama dengan V0Y dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Karena bola jatuh secara bebas, maka kecepatan awalnya sama dengan 0. Jadi, H sama dengan 0 ditambah setengah GT kuadrat. Pindah ruas, 2H per G sama dengan T kuadrat. Sehingga T sama dengan akar 2H dibagi G. Inilah waktu yang dibutuhkan oleh bola dari jatuh dari ring sampai menyentuh tanah. Kemudian ada lagi pertanyaan, berapa kecepatan bola ketika menyentuh tanah? Kita bisa menjawabnya dengan persamaan VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2GH. V0Y kuadratnya sama dengan 0, maka VY kuadrat sama dengan 0 ditambah 2GH. Maka diperoleh VY sama dengan akar 2GH. Ini adalah kecepatan benda ketika menyentuh tanah. Apakah kalian tahu? Ternyata gerak jatuh bebas ini adalah kelanjutan dari gerak vertikal ke atas, jika masih dalam satu kasus yang sama. Contohnya seperti ini. Jika kalian memiliki bola basket, kemudian dilemparkan dengan kecepatan V0. Kemudian jelas perlahan-lahan bola akan mencapai tinggi maksimumnya, sehingga kecepatan bola adalah sama dengan 0. Kemudian, setelah berhenti sejenak, bola perlahan-lahan jatuh. Apakah vertikal ke bawah? Bukan, jawabannya adalah bola jatuh dengan gerak bebas. Berarti kecepatan awalnya adalah 0. Karena ketinggian bola sama, sehingga ketinggian bola ketika dilemparkan ke atas dan ketika kembali lagi ke bawah, itu tingginya sama. Karena bola menempuh ketinggian yang sama, maka waktu tempuhnya juga sama, yaitu TAB sama dengan TCD. Selanjutnya, jika ada pertanyaan,
Berapa lama waktu bola selama di udara? Maksudnya bagaimana? Apakah ketika waktu bola naik saja atau ketika waktu bola turun saja? Jika dikatakan berapa lama waktu bola selama di udara, itu artinya kalian harus menjumlahkan 2 buah waktunya, yaitu waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum dan juga waktu yang dibutuhkan bola dari ketinggian tadi untuk menyentuh tanah, atau jika dirumuskan, T udara sama dengan 2V0Y dibagi G. Oke sahabat pintar, pada video ini kalian sudah belajar tentang apa itu GLBB pada arah vertikal. Pada video berikutnya, kalian akan membahas contoh-contoh soal GLBB pada arah vertikal. Kalau kalian ingin mereview kembali materi ini, kalian bisa putar lagi video ini ya. Selamat bertemu di video berikutnya. Masih bersama saya Nurmalia Fahrunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat pintar.